Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kembali menyapa para santri pesantren online yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tawassul kepada pengarang kitab Syekhuna Kyai Haji Afifuddin Muhajir. Mudah-mudahan kita semuanya sama-sama mendapatkan aliran barokah ilmunya dari beliau. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pengajian tentang babul wudu yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada pembahasan yang ketiga dari fardu-fardunya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Watsalitsu, adapun fardunya wudu yang ketiga, ghaslul yadaini, ialah membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqaini, membasuh tangan ini ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Jadi siku ini adalah batasnya tangan. Yang disebut yadun itu adalah dari ujung jari sampai siku. Itu yang harus kita basuh. Yang disebut basuh seperti pada edisi sebelumnya adalah mengguyur air, membasuhkan air, mengalirkan air, sehingga ada tetesan-tetesan yang akan menetes dari tangan-tangan kita. Tidak boleh diusap hanya seperti ini saja. Jadi harus disiram pakai air, sehingga airnya mengalir dari atas ke bawah atau dari sini ke bawah. Terserah, yang penting membasuh sampai kedua siku. Oleh karena wajib membasuh kedua tangan ini, wajibu dan wajib pula izalatuma, apa menghilangkan sesuatu, alal yadaini, yang berada di atas kedua tangan sampai siku. Nyatanya emak ini minal haili, dari sesuatu yang nantinya bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Kalwasahi, seperti apa itu yang bisa menghalangi air nyampe ke kulit? Kalwasahi, seperti kotoran, al-mutarakimi, yang melapisi kulit, seperti kotoran yang melapisi kulit. Min khorijin, kotoran ini min khorijin, dari barang lain, artinya dari luar, melapisi. Min khorijin, dari luar, melapisinya dari luar. Seakan-akan kalau kita contohkan, kulit ini ada lapisannya, seperti ada lapisan cat misalnya, ada lapisan plastik, atau lapisan-lapisan yang lain. Illa, kecuali idza ta'adzara, apabila memang sulit, fasluhu, apa mengelupas kotoran yang sudah melapisi kulit itu. Lalu pertanyaannya sekarang, tadi ada WA dari santri pesantren online, Ustadz, bagaimana kalau misalnya tangan kita ini bertato dan tato itu sudah bersedaging dengan kulitnya? Untuk membuang tato itu sangat sulit dan sangat menyakitkan, sehingga bisa melalui proses operasi, Ustadz. Itu bagaimana? Apakah kita harus terpaksa melakukan proses operasi demi menghilangkan tato yang ada di tangan itu, atau bagaimana, Ustaz? Tentang tato itu kan perlu dibedakan. Ada tato itu kan jenisnya dua. Ada tato jenis permanen,
Jenis permanen ini jadi ada tinta tato itu dimasukkan ke dalam kulit melalui alat yang namanya jarum tato. Jadi ditusuk-tusukkan sehingga tinta tato itu berada di dalam kulit. Itu jenis permanen. Ada jenis kedua yang tidak permanen tatonya. Jadi seperti apa ya? Seperti kita tempelkan, kita tarik, itu nanti melekat tatonya. Tapi nanti ini bisa dilepas lagi. Jadi mungkin kalau santri pesantren online yang kebetulan hari ini ada tato di tangannya dan kebetulan tato itu tidak permanen, artinya bisa dikelupas, maka ketika mau berwudu kelupas terlebih dahulu tato itu. Namun yang kedua, apabila tato itu jenis tatonya adalah jenis tato permanen, di mana tintanya itu ada di dalam kulitnya, bukan berada di atas kulitnya, maka tidak usah repot-repot membuang tato itu, apalagi dengan cara proses operasi yang sangat mahal harganya dan juga sangat menyakitkan dan sangat mengganggu kita. Dengan catatan tato itu berada di bawah kulit ya. Ingat sekali lagi, kalau tato itu berada di bawah kulit, maka tidak usah membuangnya. Ini persis sama kasusnya dengan misalnya santri kena tusuk duri. Ada duri di sini. Duri ini sebagian durinya masih menyumbul ke luar, maka duri ini wajib ditarik. Dan bekas duri yang menancap ke dalam ini wajib dibasahi. Tapi kalau misalnya ada tertancap duri hingga ke dalam kulit, maka cukup kita membasuh luarnya saja. Durinya tidak usah dicabut kalau sudah menancap ke dalam kulit. Kasus ini persis sama dengan apa yang telah ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari ketika beliau menulis tentang duri ini di dalam kitabnya Fathul Mu'in. Saya bacakan keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Ini adalah cabang dari masalah-masalah fikih. Lau dakhalat, jika masuk syauqatun, apa duri, masuk duri ini fi rijlihi, ke dalam kakinya. Menusuk ya, ada kaki ditusuk duri, wa dhahara, dan tampak ba'duha, apa sebagian duri itu, dan sebagiannya masih tampak kelihatan dari luar. Artinya duri ini yang misalnya sepanjang ini hanya separuh yang menancap ke dalam kulit. Bagaimana kasusnya seperti ini? Wajib qal'uha, maka wajib qal'uha, apa mencabut duri tersebut yang sebagian masuk, sebagiannya tidak masuk, itu wajib dicabut. Wa ghaslu mahalliha, dan juga wajib membasuh tempatnya duri yang menusuk ini. Misalnya kalau duri menusuk ke kulit kan ini kan membekas, ada bekas tusukan yang ke dalam, itu wajib dibasuh itu. Kenapa kok wajib dibasuh? Li'annahu, karena sesungguhnya tempatnya duri, tempat tusukan duri, bolongannya duri itu, soro, ialah jadi, apa mahalluha fi hukmi dzahir, ialah sehukum atau dianggap anggota luar, anggota kulit luar. Karena tempatnya duri itu yang berlobang ke dalam itu, sor, ialah jadi, apa mahalluha, tempatnya duri itu, fi hukmi dzahir, ialah sehukum dengan kulit luarnya. Fa inistatarat, jika tertutup apa duri, kulluha, semuanya duri, masuk duri itu semuanya ke dalam kulit, sorot, maka jadi apa duri itu, fi hukmil batin, ialah sehukum, searti sehukum dengan kulit dalamnya, bagian-bagian dalam. Ini kan kalau kita analogikan pada kasus ini kan sama dengan tato. Kalau tato itu berada di dalam kulit, berada di bawah lapisan kulit,
maka tato itu tidak usah dihilangkan, biarkan saja. Nanti kan lama-lama kan akan hilang sendiri. Tidak usah repot-repot kita proses operasi untuk menghilangkan tato itu, karena tato itu sudah dianggap fi hukmil batin, dianggap anggota batin. Fayasihu wudu'uhu, katanya Syekh Syainuddin Al-Malibari, karena duri yang menancap ke dalam kulit itu dianggap bagian anggota batin, maka sah wuduknya dengan mengusap anggota luarnya saja di atas duri itu. Sama dengan tato, karena tato itu sudah berada di bawah lapisan kulit, di bawahnya kulit, maka tato itu dianggap batin, anggota batin. Maka cukup membasuh tangan kulit luarnya saja. Tatonya tidak usah dihilangkan, kalau dengan catatan tato itu berada di bawah lapisan kulit. Ingat ya, kalau tato itu berada di lapisan bawah kulit, tidak usah susah-susah dibuang, tidak usah susah-susah mengeluarkan uang untuk proses operasi untuk menghilangkan tato. Toh pada dasarnya agama menganggap sah wuduknya orang yang bertato, kebetulan tatonya ada di lengannya dan tatonya itu berada di bawah lapisan kulitnya, artinya berada di bawah kulitnya. Tapi kalau tatonya berada di atas kulit, itu yang disebut dengan melapisi kulit, itu yang harus dibuang. Illa idza ta'addara fasluhu, kecuali apabila sulit fasluhu, apa mengelupas kotoran tersebut yang telah melapisi kulit. Sama dengan tato yang sudah berada di bawah lapisan kulit, ini kan memang sulit untuk mengelupasnya. Nah, biarkan saja. Kalau sulit mengelupasnya, maka tetap dianggap sah membasuh tangan walaupun ada kotoran yang melapisi kulit, di mana lapisan itu, kotoran yang melapisi kulit itu sangat susah untuk kita buang. Wa yu'fa, dan dimakfu, ditoleransi, an qalilin, apa sesuatu yang an qalili wasahin, apa sesuatu yang sedikit dari kotoran, tahtal adzafiri, yang berada di bawah kuku. Karena memang di bawah kuku ini kan masih bisa, gampang sekali untuk dibuang. Tapi kalau bisa dibuang, sisanya yang sedikit itu dianggap tidak apa-apa, dianggap tidak apa-apa berada di situ. Wajibu, dan wajib tahrikul khotami, apa menggerak-gerakkan cincin. Idza kan, apabila ada apa khotam dayiqan, adalah sempit sekali. Kalau misalnya tangannya pesantren online ada cincinnya dan kebetulan cincinnya ini sempit sekali, maka ketika wudhu, ketika pas membasuh tangan itu digerak-gerakkan begini, agar air ini berada nyampe kepada kulit yang berada di bawahnya cincin. Demikian pengajian pada hari ini, mudah-mudahan sedikit banyak membawa manfaat dan barokah. Doakan saya mudah-mudahan sehat walafiat, diberi kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga berdoa mudah-mudahan seluruh santri pesantren online mendapatkan kesehatannya juga dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.